Nah, langsung saja ke tutorial pemasangan seluruh komponen head cylinder dan juga block cylinder yang terdapat di Scoopy FI ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, pertama-tama kita lumasi dulu area batang klepnya menggunakan oli seperti ini. Dan kita gunakan suntikan ibu bidan ya, dan saya meminta dari ibu bidan seperti ini. Selanjutnya kita pasang klepnya. Selanjutnya kita tetesi menggunakan oli dudukan dari per klep yang terdapat di head cylinder Scoopy FM ini. Nah, untuk bagian seal klepnya kita gunakan saja produk SGP seperti ini yang terdapat di Suzuki Smash ya teman-teman. Dan untuk caranya seperti ini, kita tahan bagian payung klepnya dan kita gunakan plastik dari seal klep tersebut ya. Untuk pemasangan per klep ini kita balikkan, jadi untuk area yang rapatnya itu di bawah ya, dan untuk bagian klep pun area singgungnya kita lumasi juga menggunakan oli ya teman-teman, dan kita pasang saja retainer berikut kuku klepnya menggunakan karet seperti itu. Nah, ini ada per klepnya itu ada yang renggang dan juga ada yang rapat ya. Untuk bagian yang rapat di bawah ya teman-teman. Dan selanjutnya untuk bagian klep X, per klep X kita pasang retainer dan juga dudukannya seperti itu. Dan selanjutnya kita pasang bagian pelatu klepnya. Nah, untuk bagian pelatu klep X ini terdapat nok seperti itu untuk fungsi ADS ya. ADS itu yaitu automatic decompression system, yang untuk membocorkan sedikit kompresi untuk meringankan kinerja dari starter ya teman-teman, atau kickstarter juga itu fungsinya ada di ADS ya. Nah, selanjutnya kita pasang bos pelatuknya seperti ini. Nah, kita ukur dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh baut yang terdapat di bos pelatuk, dan harus ada tanda ya teman-teman. Jadi yang enggak ada tanda itu kita pasang di gigi sentrik ya, atau gigi noken as. Nah, selanjutnya kita kendorkan dulu, lanjut kita lumasi bearing noken asnya seperti ini dan kita pasang ya guys. Nah, untuk caranya kita harus kendorkan dulu bagian setelan klepnya ya. Selanjutnya ini ada baut 10, kita pasang dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci sok T10 ya. Dan kita pasang sensor oil atau engine oil temperature seperti ini. Lanjut pasang keseluruhan area pistonnya seperti ini, ada ring dan juga klip yang terdapat di area pen pistonnya kita pasang satu dulu ya. Nah, untuk sudut dari pemasangan ring seher ini kita harus 120 derajat ya, antara satu dengan yang lain itu. Nah, selanjutnya kita pasang pir klip ini, atau itu harus dengan baik ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang block cylinder, ada kedua buah pin dowel atau pin center seperti ini, jangan sampai lupa. Dan selanjutnya kita pasang block cylindernya ya. Jadi untuk klipnya itu, klip pin sehernya jangan sampai, pokoknya kita harus teliti saat proses pemasangan klip pin seher itu ya, pen seher itu ya. Selanjutnya kita pasang block cylindernya seperti ini, kita ketuk-ketuk saja. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu area ininya, area muka sehernya, dan selanjutnya kita pasang tensioner atau tonjokan tensioner seperti ini, dan ada kedua buah baut dengan menggunakan kunci sok T10 ya guys. Nah, kita kencangkan secukupnya. Nah, setelah kita pasang bagian packingnya, selanjutnya kita pasang lidah tensioner. Nah, selanjutnya ini ada kedua buah pin dowel lagi. Jangan sampai lupa ya guys, untuk pemasangan dari keseluruhan komponen blok dan juga head cylinder ini ada keempat buah pin dowel ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang packing dari head dan juga block cylinder ini, packing sink yang telah kita tetesi menggunakan lem packing ya teman-teman. Dan selanjutnya kita pasang head cylindernya seperti itu, kita ketuk saja. Nah, ini ada kedua buah baut panjang bagian pinggir dari blok dan juga head cylindernya seperti ini, kita pasang ring, ada keempat buah ring seperti itu. Dan selanjutnya kita pasang murnya, mur 11 itu ya teman-teman. Untuk beratnya sendiri M5 ya. Nah, selanjutnya kita kencangkan sesuai torsi dari mur yang terdapat di Scoopy FI ini sekitar 25 Nm ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari proses pengencangan atau audio ini ya teman-teman.
Nah, kita pakai kunci momen seperti ini atau kunci torsi, dan kita harus menyilangkan dari keseluruhan proses pengencangan mur yang terdapat di head cylinder ini. Jadi jangan satu-satu ya guys, kita harus menyilangnya dulu sebelum nanti proses ke bagian torsinya ya. Nah, selanjutnya kita kencangkan bagian kunci 10-nya seperti ini, baut 10. Nah, untuk proses pemasangan gigi sentrik yang terdapat di Scoopy FI ini, kita harus tentukan dulu titik top dari pistonnya atau magnetnya bisa, dan kita cek di busi. Jadi untuk titik top center dari pistonnya kita harus tahu dulu ya teman-teman. Nah, garis dari gigi sentriknya itu harus sejajar dengan garis dudukan tutup head cylinder Scoopy FI ini. Dan setelah itu kita kencangkan, dan ini telah top, benar-benar top ya, atau ini ya. Selanjutnya kita kendurkan bagian ininya agar tonjokan tensionernya itu menonjok dari lidah tensionernya. Nah, lanjut untuk proses penyetelan klepnya kita gunakan 0,14 saja ya teman-teman. Dan selanjutnya kita tutup. Jadi untuk penyetelannya kita gunakan baik itu setelan klep in dan juga yang egg, kita gunakan saja 0,14 mili ya teman-teman. Dan selanjutnya kita kencangkan bagian tutupnya. Nah, ini jangan sampai lupa ada sensor O2 yang terdapat di lubang exhaust, dan selanjutnya kita pasang keseluruhan tutup mesin yang terdapat di Scoopy FI ini. Nah, ada baut seperti itu, ada skrup juga. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, ini untuk proses keseluruhan tutupnya seperti ini, ada skrup-skrup dan juga baut. Dan untuk bagian tutup magnet itu ya udah baut 8 ya. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nah, untuk proses kabelnya seperti ini, tinggal dicetrekan saja seperti itu. Lanjut kita pasang throttle body seperti ini, ada kedua buah mur ya. Dan kita kencangkan secukupnya ya teman-teman. Nah, lanjut ke proses pemasangan rangka dengan mesin Scoopy FI ini ya teman-teman. Nah, untuk caranya, karena saya bekerja satu orang, jadi kita harus pintar-pintar mengakalinya. Nah, ini ada obeng. Nah, seperti itu kita masukkan bagian yang pinggirnya. Lanjut untuk bagian yang kanan ya, untuk menahan dari bos mounting yang terdapat di Scoopy FI ini. Selanjutnya kita lumasi dulu baut mountingnya seperti ini. Kita lumasi dulu area bautnya agar terhindar dari yang namanya karat ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian obengnya tinggal dibuka saja seperti itu. Lanjut kita pasang baut mountingnya seperti ini. Lanjut kita ketuk ya. Untuk proses pengetukan ini tinggal diketuk-ketuk saja seperti itu sampai terdengar ngebeletuk ya teman-teman. Nah, lanjut ini ada mur 17. Selanjutnya kita kencangkan dengan kunci shock 17, dan selanjutnya kita rakit keseluruhan area kabel-kabel yang terdapat di area atas mesin Scoopy FI ini. Ada kabel gas dan juga kabel-kabel yang lain, kabel supply dari spool magnet, dan selanjutnya ini ada kabel untuk sensor-sensor yang akan dihubungkan ke bagian throttle body, dan juga ada kabel massa ya guys. Dan selanjutnya ada kabel panjang yang menuju ke area ban belakang atau sensor speed ya teman-teman. Nah, seperti ini ada soket TPS dan juga EICV. Selanjutnya ini ada soket injektor, dan seluruh areanya ini harus benar-benar terpasang dengan baik ya. Nah, ini ada massa atau grounding yang terdapat di Scoopy FI ini berada di area atas dari bak CVT Scoopy FI ini ya teman-teman. Nah, lanjut untuk proses pemasangan kabel dan soket speednya kita pasang dan rakit seperti ini. Ada baut, kedua buah baut menggunakan kunci L seperti ini, kunci L5 ya. Nah, selanjutnya kita rakit bagian kabel gasnya, jangan sampai terbalik ya, karena ada kedua buah kabel seperti itu, dan kita harus rakit kembali seperti semula ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pasang box filternya. Selanjutnya kita goyang-goyang seperti itu. Lanjut kita kencangkan bagian klemnya. Ini ada kleman untuk gas, kabel gasnya seperti itu. Kita gunakan dengan kunci T10 ya teman-teman. Nah, ini ada selang hawa pernapasan dari mesin yang terdapat di Scoopy FI ini.
selanjutnya kita pasang ya guys. Nah, ada kedua buah baut 10 seperti ini, dan kita kencangkan juga. Selanjutnya kita pasang baut 10, baut M8 ya, baut 10, baut M8 yang terdapat di shock belakang Scoopy FI ini. Nah, selanjutnya kita rakit bagian kabel remnya, kabel rem belakang seperti ini. Ada nok atau dudukan dari kabel rem ini, dan selanjutnya kita rakit ya. Nah, untuk penyetelannya tinggal disesuaikan dengan pengguna motornya. Nah, selanjutnya kita isi menggunakan oli sesuai spek standarnya. Selanjutnya kita rakit juga bagian knalpotnya ya teman-teman. Untuk keseluruhan prosesnya seperti itu ya. Jadi ini akan menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan yang terdapat di Scoopy FI ini. Nah, selanjutnya kita pasang saja bagian busi yang baru seperti ini. Kita gunakan Denso, dan ini akinya lemah dan kita cas dulu ya. Nah, baik, untuk keseluruhan prosesnya sudah selesai ya guys. Dari mulai mesin sudah kita pasang, dan juga tadi ada hambatan di bagian baterainya. Jadi kita cas saja sebentar. Selanjutnya kita tes ya. Mantap sekali guys. Untuk mesinnya pun terdengar senyap seperti standarnya ya. Knalpotnya ini knalpot silent, jadi nggak terlalu berisik. Dan telah kita setel juga bagian resetnya. Setelah kita reset ya pada bagian diasinya untuk mereset ininya, selanjutnya kita geber-geber ya. Untuk responsivitas gasnya mantap sekali guys. Mantap guys. Untuk proses keseluruhannya sudah selesai, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe, bantu follow juga ya guys.